ketiga itu mungkin proyek yang ambisius, jadi mendukung kebijakan satu data Indonesia. Ya, untuk maksimal validasinya harus dilakukan di 31 Desember 2023. Itu adalah maksimal melakukan validasi di 31 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan pajak, jumpa lagi bersama kami di podcast Rujak Madu, Rumah Pajak Madya 2. Dengan saya sebagai moderator hari ini, Francisca Yeni Widyaningsih sebagai penyuluh pajak Madya 2, dan juga ada bersama kita hari ini adalah Mbak Dia Ayu Trianasari dan juga Bapak Widi Wirianto gitu ya. Selamat sore. Dua-duanya adalah penyuluh pajak di KPP Madya 2 Tangerang. Pada episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan gitu ya, yaitu NIK menjadi NPWP. Mungkin ramai sekali ya di media massa atau di sosial media seperti itu. NIK menjadi NPWP ini diatur di PMK 112/PMK 03/2022. Nah, kita akan membahas lebih dalam apa ini PMK 112, bagaimana pelaksanaannya NIK sebagai NPWP dan sebagainya. Nah, untuk menuju ke sana kita perlu tahu latar belakang yang mengatur semuanya ini, kenapa harus ada NIK sebagai NPWP seperti itu ya. Mungkin Mbak Dia atau Mas Widi, silakan Mbak Dia mungkin pertama. Oke Mbak Yuni, terima kasih atas waktunya. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi pemberlakuan dari PMK 112 tahun 2022 ini, atau disingkatnya PMK 112. Salah satunya adalah sudah ditetapkannya masalah identitas wajib pajak ini di Undang-Undang KUP ya Mbak dan Mas. Jadi sudah diatur di Undang-Undang KUP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 yang kemarin tahun 2021. Itu sudah diatur di situ. Jadi dianggap perlulah ada peraturan pelaksanaannya. Jadi ini selaras dengan undang-undang yang mendasarinya. Lalu yang selanjutnya adalah kesetaraan dan mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Jadi bagi wajib pajak selain wajib pajak orang pribadi. Kalau kemarin identitas wajib pajaknya kan salah satunya tentang orang pribadi ya. Nah, yang ketiga itu mungkin proyek yang ambisius, jadi mendukung kebijakan satu data Indonesia. Nanti ke depannya kita punya wacana, kita berharap bahwa dengan satu identitas saja maka itu akan mencakup semua datanya gitu. Jadi untuk mengurus mengurus untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atau layanan publik lainnya, ekspor, impor dan lain sebagainya itu cukup dengan satu identitas saja. Jadi seperti itu. Dan kita DJP mendapatkan kehormatan untuk menjadi pionir dalam pelaksanaan program tersebut, Pak. Jadi menarik sekali ya, terutama yang tadi yang terakhir gitu ya, menuju ke Indonesia, menuju single identity number. Mungkin kita juga tahu ya kalau kita ngurus misalnya BPJS atau mengurus perbankan dan lainnya, kita butuh nomor-nomor tersendiri gitu ya, harus banyak nomor-nomor nih, banyak kartu gitu di dompet kita. Nah, untuk menuju ke sana memang harus ada yang mengawali. Nah, DJP sebagai salah satu yang ditunjuk gitu ya, untuk diberi kesempatan untuk melakukan implementasi yang pertama gitu ya. Jadi nanti ada cukup satu NIK itu bisa mengurus banyak hal gitu ya, nggak hanya pajak aja atau mengurus kependudukan, nanti mengurus seperti yang tadi disebutkan Mbak Diah tadi gitu ya, dan juga nanti sehingga semuanya itu bisa efektif dan efisien seperti yang disebutkan tadi. Nah, seperti kita disebutkan tadi, nanti kan ke depannya maunya single identity number gitu ya, NIK sebagai NPWP. Nah, kita kan selama ini sudah punya NPWP nih. Nah, NPWP kita itu nanti ke depannya seperti apa? Langsung nggak dipakai atau seperti apa nanti ke depannya? Ya, jadi tidak serta-merta NPWP itu yang dipakai, yang sudah saat ini wajib pajak atau kawan pajak punya, kemudian jadi tidak dipakai ketika itu berlaku. Jadi tetap berlaku. Saat ini itu kan sebenarnya perbedaannya hanya NPWP itu terdiri dari 15
digit angka. Nah, sedangkan NIK ini adalah 16 digit. Nah, dari sini nanti kita akan wajib pajak perlu untuk melakukan validasi sehingga wajib pajak bisa menggunakan DJP online itu tidak hanya login menggunakan NPWP tetapi login menggunakan NIK. Nah, itu untuk saat ini implementasinya baru seperti itu untuk layanan yang bisa digunakan oleh wajib pajak. Kalau kedepannya nanti di implementasinya yang akan dilaksanakan secara keseluruhan tahun 1 Januari 2024, nah itu memang benar-benar NIK itu dipakai sebagai identitas atau sebagai NPWP. Ya, ini mungkin juga sebagai pengetahuan, sebenarnya di PMK 112 itu sudah disebutkan ya, sebenarnya mulai 14 Juli 2022 itu sebenarnya sudah berlaku gitu ya, NIK menjadi NPWP, cuman implementasi secara keseluruhan gitu, karena kita juga masih membutuhkan berbagai tahapan gitu ya untuk menuju NIK menjadi NPWP itu, dan semua nanti implementasinya adalah 1 Januari 2024. Nah, sepanjang waktu dari 14 Juli ke 31 atau ke 1 Januari 2024 ini diminta wajib pajak untuk validasi gitu ya. Jadi nggak serta-merta terus NPWP karena berlakunya PMK 112 terus tidak berlaku gitu. Langsung pakai NIK gitu, tidak seperti itu juga. Nah, saya jadi kepikiran nih Mas Widi dan juga Mbak Dia. Kan selama ini kita tahu kalau misalnya beberapa pajak gitu ya, misalnya PPh pasal 21 atau PPh pasal 23, kita tahu kalau misalnya kita tidak punya NPWP, maka kita akan dipotong lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya PPh 21 kita akan dipotong 20% lebih tinggi, PPh 23 atau 4E2 dipotongnya 100% lebih tinggi gitu. Apakah dengan pemberlakuan NIK sebagai NPWP ini kita tidak perlu lagi daftar NPWP, otomatis kita nggak akan dipotong lebih tinggi seperti itu ya? Jadi untuk pertanyaan seperti itu udah sering didengar mungkin ya, kan pajak juga mungkin ada yang berasumsi seperti itu, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi NPWP tetap digunakan seperti yang disebutkan Mas Budi tadi untuk diberlakukannya PMK 112 ini sampai 31 Desember 2023 tetap NPWP itu diperlukan untuk pemotongan perpajakannya. Jadi kalau misalnya dia berargumen dia sudah punya NIK tapi tidak punya NPWP, dia akan tetap dipotong lebih tinggi seperti itu. Nah, nanti kalau 1 Januari 2024 baru berlaku NIK sebagai NPWP. Tapi itu pun tetap harus dengan proses validasi dan sebagainya. Oke, ya. Betul. Jadi memang karena implementasinya mulai 1 Januari 2024 ya. Jadi pasti kalau sekarang gitu ya nggak punya NPWP ya tetap akan dipotong lebih tinggi gitu ya. Jadi kawan pajak masih tetap harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak gitu ya, punya NPWP gitu ya. Tidak serta-merta walaupun di PMK 112 tadi disebut mulai sejak tanggal 14 Juli itu NIK berlaku NPWP terus sekarang nggak perlu daftar, tidak seperti itu ya, tetap harus daftar gitu. Nah, kalau misalnya wajib pajak kan harus melakukan validasi. Kalau tidak validasi seperti apa? Jadi kalau untuk wajib pajak yang tidak melakukan validasi, memang layanannya akan sangat terbatas. Jadi NPWP ya nanti akan tidak bisa menggunakan layanan DJP online secara maksimal. Intinya seperti itu sih. Jadi kalau bisa memang divalidasi karena memang nanti akan terus terhubung secara keseluruhan supaya update juga datanya, baik itu ya tidak hanya NIK, bisa melakukan perubahan alamat email untuk keperluan perpajakan, untuk perubahan telepon, perubahan klasifikasi lapangan usaha, sebaiknya memang tetap dilakukan validasi atau update data atau pemutahiran data. Harus sih sebenarnya validasi. Ya, untuk validasi itu kan untuk wajib pajak yang untuk kawan pajak yang punya NPWP gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau yang sudah punya NIK, apakah serta-merta dia menjadi wajib pajak tadi? Mungkin bisa diulangi lagi. Kalau saya punya NIK, apakah saya harus langsung lapor SPT atau seperti apa? Ya, tentu tidak seperti itu juga ya. Jadi NIK itu adalah nantinya itu kan memang identitasnya akan kita bisa pakai untuk login di DJP online. Tetapi tidak serta-merta wajib pajak yang memiliki NIK langsung bisa
menggunakan DJP online satu, ataupun dia menjadi wajib pajak. Karena tentunya kita kembali ke peraturan perpajakan, ada persyaratan subjektif, ada persyaratan objektif yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebelum dia menjadi wajib pajak. Jadi tidak serta-merta saya punya NIK itu berarti menjadi NPWP, otomatis menjadi NPWP dan melakukan kewajiban perpajakan. Jadi tidak serta-merta ya punya NIK itu otomatis harus melakukan kegiatan perpajakan gitu ya. Tetap harus dilihat objektif dan subjektifnya seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke masalah validasi tersebut. Nah, teknis untuk melakukan validasi tersebut gimana? Untuk validasi sendiri itu ada berbagai cara. DJP sudah menyiapkan beberapa cara, antara lain dengan mengakses DJP online, lalu krim pajak, mengunduh krim pajak di 1.500-200 atau datang ke KPP. Jadi sebenarnya cara yang paling nyaman adalah memang dilakukan secara mandiri Mbak ini lewat DJP online-nya. Jadi tapi untuk sekedar informasi bahwa sebenarnya DJP sudah melakukan validasi secara jabatan untuk beberapa ribu NPWP. Mungkin yang jelas-jelas sudah valid ya, otomatis akan betul. ini ya. Jadi ada kawan pajak yang sudah beruntung dilakukan validasi oleh DJP. Kawan pajak bisa coba di DJP online-nya sendiri. Kalau misalnya sudah dicoba login dengan NIK dan berhasil, itu berarti kawan pajak sudah diaktifkan atau divalidasi oleh DJP. Tapi kalau tidak bisa, kawan pajak bisa lakukan validasi mandiri dengan masuk ke DJP online-nya, lalu klik di bagian profil dan silakan mengisi di bagian profil dan klik data utama, ada isian NIK, nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Silakan diisi semua field yang ada, lalu klik tombol validasi. Nah, atas isian yang pajak berikan itu nanti akan dicocokkan datanya di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, kalau cocok, jadi datanya real time dan akan langsung tervalidasi seperti itu. Jadi mungkin habis ini kalau pajak bisa coba ya akses DJP online-nya. Tadi klik di bagian profil gitu ya. Habis itu akan ada untuk pencocokannya validasi atau enggak. Kalau pajak harus melihat juga tuh isiannya benar apa enggak, atau misalnya clue-nya juga berubah. Clue itu klasifikasi laporan usaha ya. Siapa tahu memang sudah berubah. Kalau misalnya dulu pegawai terus sekarang keluar usaha sendiri kan otomatis clue-nya juga harus diupdate dan sebagainya. Silakan semuanya diupdate di situ dan juga divalidasi gitu ya, untuk bisa memakai DJP online-nya gitu ya. Nah, sebenarnya itu caranya praktis ya, gampang, one click away gitu ya. Bisa lewat HP juga kan, nggak harus lewat komputer atau lewat laptop gitu. Kapanpun bisa, kapanpun dan dimanapun gitu ya, dan pakai device apapun juga bisa sebenarnya kan gitu. Nah, selain lewat DJP online, apakah ada cara lain untuk validasi? Ya, jadi selain cara yang paling mudah yaitu tadi yang disebutkan Mbak Yeni, kalau menggunakan DJP online bisa diakses kapanpun, dimanapun. Cara yang lain adalah dengan menghubungi krim pajak di 1.500-200. Kawan pajak tetap harus ingat untuk mempersiapkan identitas, maksudnya KTP, KK, kemudian NPWP-nya. Jadi ketika menelpon nanti validasi itu pasti akan dimintai atau konfirmasi data secara keseluruhan, sehingga kalau sudah siap datanya tentunya juga akan mempermudah kawan pajak di dalam melakukan validasi melalui krim pajak di 1.500-200. Jadi memang harus divalidasi. Ada jangka waktunya nggak? Ya, untuk maksimal validasinya harus dilakukan di 31 Desember 2023. Itu adalah maksimal melakukan validasi di 31 Desember 2023. Kalau misalnya saya nggak validasi gitu, bagaimana? Apakah saya akan kena denda atau apa? Mungkin bisa kalau untuk tidak melakukan validasi seperti yang sudah dibilang Mas Yudi tadi, kalau nanti berarti layanan perpajakan yang bisa kawan pajak akses paling ya DJP online aja atau terbatas. Cuma buat validasi aja, karena memang itu sebenarnya mandatori ya, harus gitu.
Jadi kalau untuk kawan pajak tidak melakukan validasi itu sangat-sangat tidak disarankan karena itu untuk kepentingan kawan pajak sendiri. Dan juga mungkin ada yang berpersepsi bahwa kalau misalnya saya tidak divalidasi berarti identitas wajib pajak saya nanti berarti sudah hapus, hilang atau non efektif, saya sudah bebas dari kewajiban perpajakan. Tidak seperti itu. Itu kewajiban perpajakan kawan pajak tetap berjalan. Jadi kalau misalnya tidak tervalidasi, terus kawan pajak tidak bisa akses, ya sementara kewajiban perpajakan tetap berjalan, berarti yang dirugikan adalah kawan pajak sendiri, seperti itu. Ya, sebenarnya itu menurut saya ya paling menyenangkan dari NIK menjadi NPWP itu adalah ketika kita mau akses tadi DJP online, kita nggak perlu bingung lagi mencari NPWP kita karena kalau kita lupa NPWP, aksesnya gimana? Mau minta EVIN juga pasti ditanya NPWP kan, jadi bingung gitu loh. Misalnya mau akses nggak tahu passwordnya butuh EVIN, tapi kalau NPWP-nya nggak ada, kita aksesnya bagaimana gitu. Sedangkan kita pasti semua orang pasti gampang mengakses KTP kita sendiri gitu. Selalu kita bawa kemana-mana, sedangkan NPWP belum tentu kayak gitu kan. Seperti itu. Nah nanti kita bisa sangat gampang untuk mengakses DJP online kita tadi, dan juga untuk update-nya tadi gampang ya, validasinya juga tinggal klik aja di bagian profilnya. Nah dan nanti kalau tidak divalidasi juga nanti tetap kewajiban perpajakan tetap lanjut ya, nggak terus berhenti terus seperti itu. Nah menjadi menarik seperti ini Mbak Dia dan Mas Widi, seperti kita ketahui setiap orang itu pasti punya NIK. Seperti saya punya KTP, mungkin keluarga saya juga punya KTP. Nah sedangkan di aturan perpajakan sendiri itu sebenarnya kan cukup satu keluarga itu satu entitas gitu ya, satu NPWP gitu ya. Nah itu gimana nanti? Misalnya satu keluarga anaknya sudah misalnya umur 18 tahun, 19 tahun gitu ya, punya NIK semua otomatis, terus istrinya punya NIK, istrinya tidak bekerja. Nah, apakah semuanya jadi NPWP semua atau bagaimana? Ya, jadi untuk NIK ini ketika memang wajib pajak itu memang punya NIK semuanya, tetapi tidak serta-merta semuanya langsung menjadi wajib pajak, karena pasti ya tadi kembali ke persyaratan subjektif, kemudian objektifnya seperti apa, kemudian barangkali nanti juga implementasinya apakah dia memiliki sudah bekerja atau belum, punya penghasilan atau belum. Kalau punya penghasilan nanti panjang lagi ada sudah di atas PTKP atau tidak. Nah, jadi itu tetap harus ada persyaratan-persyaratan subjektif dan objektif yang terpenuhi. Nah sedangkan juga mungkin ada kaitannya dengan mungkin yang Mbak Yeni tanyakan dengan istri. Jadi misalnya suami istri sama-sama bekerja, perlakuannya seperti apa? Apakah NPWP-nya tetap seperti biasa jadi satu-satu karena NIK-nya berbeda? Nah itu kembali ke ketika nanti kawan pajak melakukan validasi, itu akan ada pilihan untuk melakukan semuanya NPWP-nya, kewajiban perpajakannya itu secara terpisah atau digabung dengan suami. Jadi tetap harus diperlukan validasi lebih lanjut apakah si yang bersangkutan ini memilih untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri atau tidak. Jadi tetap bisa ya masing-masing tanpa harus khawatir nanti ini gimana semuanya, apakah semua keluarga dapat atau enggak atau istrinya. Jadi tetap harus dipilih apakah istri ini mau memilih terpisah gitu ya, memilih perpajakan terpisah, zakat dan sebagainya, atau memang digabung dengan suami seperti itu. Jadi nggak ada keraguan lagi ya. Nah ini dari tadi kan kita bahas mengenai orang pribadi penduduk gitu ya. Otomatis kalau yang punya NIK kan hanya orang pribadi penduduk. Gimana kalau orang pribadi bukan penduduk, terus ada wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah, bagaimana? Mereka nggak punya NIK ya. Terus bagaimana? Mungkin Mbak Dia. Kalau wajib pajak badan, instansi pemerintah dan orang pribadi yang bukan penduduk tentunya ya kembali ke regulasi sebelumnya. Kalau dia sudah punya NPWP yang 15 digit, nantinya ketika pelaksanaan di 1 Januari 2024 akan menjadi 16 digit dengan cara menambahkan angka 0 di depan. Kalau baru mendaftar ya tentunya NPWP-nya langsung menjadi NPWP 16 digit. Jadi iya, karena memang NIK itu 16 digit ya, sedangkan NPWP yang kita punya selama ini 15. Jadi memang harus sama gitu ya. Kalau orang pribadinya nanti 16 digit ya harusnya yang lain yang wajib pajak
orang pribadi bukan penduduk, bank badan atau instansi pemerintah harusnya juga sama 16 digit gitu ya. Nah, bagaimana dengan NPWP cabang? Untuk NPWP cabang ini agak khusus ya. Jadi kalau misalnya NPWP cabang itu sudah punya NPWP dan terdaftar sebelum pemberlakuan PMK 112 ini, dia akan mendapatkan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi dia punya NPWP, dia juga punya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Sedangkan untuk wajib pajak badan cabang yang didaftarkan setelah pemberlakuan PMK 112 ini, dia akan mendapatkan NPWP 16 digit dan juga nomor identitas tempat kegiatan usaha juga. Jadi dapat dua-duanya dapat dua. Ya, jadi dapat NPWP 16 digit dan juga nomor identitas tempat kegiatan usaha. usaha. Dari perbincangan kali ini mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya, Mas Widi dan juga Mbak Dia. Yang pertama adalah untuk PMK 112 ini memang berlakunya sejak diundangkan ya PMK 112 ini. Cuman implementasi NIK menjadi NPWP itu adalah mulai 1 Januari 2024 gitu. Tapi diminta untuk kawan pajak, terutama yang udah punya NPWP, untuk melakukan validasi. Cara validasinya adalah gampang aja melalui DJP online gitu ya, di bagian halaman profil. Silakan validasi dan juga update kalau misalnya memang ada beberapa yang sudah berubah, misalnya klasifikasi lapangan usaha gitu ya, mungkin sebelumnya karyawan terus sekarang menjadi usahawan juga tetap harus diubah, atau mungkin nomor teleponnya ganti atau nomor emailnya ganti gitu ya, silakan juga diubah. Dan juga yang melakukan validasi ini nggak hanya yang punya NIK gitu ya, semuanya termasuk wajib pajak badan dan juga wajib pajak instansi pemerintah, juga wajib pajak yang orang pribadi yang mempunyai NIK, misalnya penduduk atau warga negara asing gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga harus melakukan validasi. Dan juga satu hal yang mungkin ditakutkan NIK menjadi NPWP itu, apakah semua orang jadi wajib melakukan kegiatan atau kewajiban perpajakan atau semua orang harus jadi wajib bayar pajak. Tidak seperti itu, tetap harus ada peraturannya ya sebenarnya, siapa aja yang wajib melakukan kewajiban perpajakan atau enggak gitu. Jadi tetap harus kembali lagi ke aturan siapa yang memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Iya, terus tadi. Demikian. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke. Demikian kawan pajak, podcast kita episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya, dan kawan pajak bisa akses juga kami di Instagram di @pajakmadya2tng. Demikian kawan pajak, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.